Ya, hari ini tanggal 3 Maret 2026 ini ulang tahun ayah saya yang ke-82 tahun. Nah, kebetulan kita belum bikin buka puasa bareng. Hari ini Bunda, ayah buat buka puasa bersama saudara-saudara, teman-teman kantor dan teman-teman kerabat dekat aja. Jadi selamat ulang tahun buat ayahku. Semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu. Buat Ibunda juga, terima kasih. Kita kumpul lagi buat Adinda Nur Amalia Abbas, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang. Selamat datang dan memberi surprise. Ayah senang bisa berkumpul bersama semua. Sebenarnya ayah saya ini nggak biasa ulang tahun, tapi saya bilang loh, kita anggaplah silaturahmi kan gitu. Kebetulan dibeliin sama teman-teman kue ulang tahun. Nah, kita keluarga kan ada yang dagang bakso tuh, ya, menu khasnya bakso. Kemudian di rumah saya pandai masak, kemudian ada beberapa kiriman teman-teman makanan, Vini apa semua itu kirim makanan dan ada yang ngasih kue-kue semua. Ya udah, karena kebiasaan mereka juga kalau ada yang acara memberi makanan itu, akhirnya banyak juga yang ngirim makanan buah itu. Jadi sebenarnya momentum tanggal-tanggal tertentu, ulang tahun Bunda, ulang tahun ayah, ulang tahun saya itu adalah ajang silaturahmi gitu. Nah, nanti lebaran ada lagi nanti gitu. Nah, jadi kebetulan rumah saya yang paling enak parkirnya dan paling enak ruangannya. Ya, jadi kita sering ngadain di sini gitu. Makanya orang bilang saya sering banyak acara gitu. Tapi banyak makanan memang di acara itu karena acaranya Bunda dengan pensiun Mahkamah Agung juga sering datang di sini. Mereka senang karena ada organ di sini, ada musik. Musik ini adalah peninggalan dulu karena pernah nikah sama pemusik artis. Jadi otomatis saya kalau nggak ada di rumah musik terasa sepi gitu. Kemudian Bunda saya pintar menyanyi, ayah saya pintar mengaji. Tapi ayah nggak pintar nyanyi ya, nggak bisa. Tapi suka musik juga mereka semua. Gitu. Hadiah spesial untuk ayah hari ini. Kebetulan ayah saya ini tidak suka hadiah-hadiah apa-apa. Dikasih sepatu juga biasa 3 tahun 4 tahun kemudian dipakai karena orangnya pakai yang lama sampai rusak ya gitu. jadi kalau perlu sepatu rusaknya kita sembunyiin, kita buang jauh-jauh, kasih orang baru kita kasihkan, baru itu pun masih dicari sepatu rusak. Jadi ayah saya ini nanti aja kalau dia butuh apa, walaupun tidak hari ulang tahun, kita beli sepatu. Bajunya ayah saya senang batik-batik. Saya kan badan saya gemuk besar. Nah, batik-batik itu kami rata-rata hampir sama merek batik gitu. Jadi sama-sama lah gitu. Tapi sekarang saya udah gak suka batik, gak mungkin ayah saya pakai jaket begini. Jadi ayah saya penampilannya kayak gini aja. Yang milih ini Bunda, by Mas Nun Abbas. Ya, bagaimana Bun ulang tahun ayah ini Bun? Masa bahagia di hari-hari tua ini masih bisa bersama, selalu Yang keras. kepada Allah SWT. Semoga kami tetap sehat dan penuh dalam rasa kasih sayang dengan kedua anaknya. Semoga sukses semuanya. Ya, itu jangan lupa kami. Pokoknya ayah saya ini kalau mereka naik Grab ini, sebut nama saya aja langsung diantar di tempat ya. Kalau tersesat, supir Grabnya kasih tersesat, saya bapaknya Farhat Abbas langsung sampai. Ya bahaya lu kasih bapaknya Farhat lu kasih putar-putar nanti bisa repot ya, gitu kan. Ya, ini Amalia ini memang selalu datang dia. Pokoknya ulang tahun walaupun jauh dinas bertugas sebagai hakim di daerah, setiap ulang tahun bapak dan ibu saya pasti dia datang. Padahal saya udah bilang, nggak usah datang, transfer aja. Ternyata datang lebih murah daripada transfer. Ya, ya. Ayah mau disampaikan apa ya? Ulang tahun ini ya? Alhamdulillah, syukurlah masih bisa menikmati umur sebanyak ini ya. Mudah-mudahan sisa umur dapat bermanfaat jadinya ya, baik untuk sendiri, untuk keluarga dan masyarakat. Jadi ayah saya dari dulu nggak berubah, semangat terus, suaranya keras nyaring terus. Malam ini ayah saya malu-malu pidato, biasa ngomong terus ayah ini. Tapi karena mungkin bulan puasa, jadi ayah puasa deh. Umur 80 saya bilang nggak usah puasa lagi. Ternyata tidak, ternyata makin tua itu makin full dan makin semangat ayah berpuasa. Masih kelihatan masih aman. Iya, saya pikir udah 80 tahun ini bebas, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh apa. Tapi ternyata makin husuk gitu. Walaupun di kursi aja dia ayah itu. Tapi maksudnya hidup sehat juga ya. Oh iya, dulu ayah tiap hari pasti treadmill atau jalan kaki. Mereka golf dulu, mereka olahraga tenis. Hebat lah. Tidak seperti kami ini termasuk generasi letoy. Kalau mereka ini suami istri main tenis.
Bahkan ayah saya juara golf, juara tenis mereka gitu. Hebat. Lalu yang tambah spesialnya lagi, tahun ini ulang tahun di bulan Ramadan seperti apa? Ya itu, ayah sini kalau perlu bulan Ramadan ini full gitu. Memang jarang sih mau buka puasa di rumah, di luar, selalu di rumah, masjid, sholat gitu. Tapi karena saya bilang ini ulang tahun ayah nih harus datang ini. Bukan masalah ayah nggak mau ketemu orang mau ketemu ayah ini. Nah gitu, akhirnya ayah kesini gitu. Jadi terima kasih pada wartawan. Inilah ayah yang Farhad Abbas. Orangnya jauh dari dunia gemerlap dan tidak populer. Karena beliau adalah hakim. Memang kalau hakim itu nggak boleh expose, tidak boleh nunjukin. Tapi sudahlah, kan ayah sekarang udah mantan hakim. Tinggal nikmati hidup. Pokoknya kalau salah alamat, Farhad Abbas langsung belok gitu. Langsung dicari nomor telepon saya sama penjual Grab. Wah, ini bapaknya naik Grab saya, Pak. Makasih. Grab saudaraku. Oh, kalau polisi lagi. Wah, baik sekali ya Pak Farhad Abbas. Iya. Nah? Gimana ceritanya? Nggak tahu, pokoknya kalau mereka sebut saya bapaknya Farhad Abbas langsung ramah. Tapi menurut saya sama siapa aja deh asal sebut Farhad Abbas, pasti mereka baik sama. Karena aku sama orang baik gitu. Paling yang nggak suka sama aku tuh yang nggak kenal aku aja gitu. Gitu. Tapi gimana sih sosok ayah menginspirasi Om sendiri untuk Oh, ayah ini orang baik. Karena kalau saya bilang ayah saya baik, saya biasa. Tapi banyak orang yang bilang baik gitu. Itu aja. Pokoknya kita kalau jalan ke teman-teman ayah atau ke pengadilan atau ke penegakan hukum masih bisa dengan gagah lah gitu. Bahwa kita punya generasi hakim yang baik selama berkarir di penegakan hukum dan tidak aneh-aneh. Saya juga nggak aneh-aneh gitu. Teman ibu saya itu bangga karena Farhad Abbas sama polisi baik. Jadi Pak polisi yang di jalan-jalan ini orang tua saya. Jadi bukan bohong-bohong oleh bapak saya. Terima kasih keramahannya. Sebenarnya pun polisi itu bukan hanya baik sama Farhad Abbas, sama siapapun dia baik gitu. Yang penting kita baik, jangan kita marah-marah. Saya bapak saya jenderal, jangan gitu. Kalau bilang aja saya Farhad Abbas ketawa dia Pak Farhad gitu. Saya memang begitu. Kalau ada dalam kesusahan jalan ketemu polisi, pasti dilayani lah. Ya, itu ajaib juga kata. Nggak tahu ya kenapa. Kok kalau Farhad Abbas sama polisi baik katanya gitu kan? Ya nggak tahu. Mungkin Farhad itu kan bahasa Islamnya Farhatun kemenangan doa kan. Nah jadi Muhammad Farhad Abbas gitu kan. Dan nama saya itu katanya Farhatian. Wah jadi kalau ya Farhatian. Tapi gimana sih sosok ayah pernah memberi nasihat dalam hal hukum, Oh iya. dunia hukum gitu. Bagian daripada yang baik-baik pasti dari ayah. Yang baik-baik. Sharing-sharing soal hukum, dunia hukum juga. Oh ya, saling lah. Setiap ketemu. Hampir tiap bertemu gitu. Memang saya juga suka memancing emosi ayah saya. Oh gitu. Sengaja saya jawab yang aneh-aneh gitu. Saya pengen dengar jawabannya lurus kan? Kalau ayah sih emang kalau sebenarnya kalau minta tolong sama ayah saya waktu ayah jadi hakim itu sebenarnya nggak usah minta tolong, pasti ayah menolong. Menolong dalam keadilan, kebaikan, kebenaran. Oh, tapi pernah ketemu dalam saat Oh nggak mungkin, nggak pernah dong, nggak boleh. Nggak boleh. Justru saya beberapa kali mengajukan PK atas putusan ayah saya anggap bertentangan gitu. Tapi dulu biasalah, karena putusan hakim itu tidak bulat, ada dissenting opinion gitu. Kalau ada 2 kalah 1 kan, dosa masing-masing yang tanggung. Tapi sebenarnya bisa. Menurut saya sih belum pernah saya merasa itu. tapi maksudnya pernah putusan di Nggak pernah. itu dibanding Nggak pernah saya minta tolong sama ayah, nggak pernah ayah menolong saya dalam penegakan hukum karena memang tidak dibolehkan pengacara saat bapak anak beracara sama-sama, tidak boleh. Bahkan ayah saya minta dulu berhenti jadi hakim agung pindah ke komisi yudisial. Ayah mau, padahal masih ada karir kurang lebih 3 tahun lagi di Mahkamah Agung. Itu adalah satu keputusan spektakuler dari penegakan hukum yang saya alami, bahwa kita itu berbakti itu bukan dengan cara membuat putusan atau jual beli putusan yang baik, tapi dengan cara memilih hakim agung yang baik melalui komisi yudisial. Itu sudah membantu, tidak membantu Indonesia saja, membantu saya. Saya kan berhadapan dengan hakim-hakim yang tidak nakal, hakim-hakim yang baik dan adil. Demikian. Oke? Selamat ulang tahun buat ayah, buat bunda semua, terima kasih. Thank you. Kawan-kawan, happy birthday to you. Terima kasih.